Next, maybe some of you are familiar with color on the side. If you have previously studied web designer or front-end development, you will know the color variants. Yes, it is a color variant provided by Bootstrap. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya sudah memahami atau pernah belajar sih tentang web design atau front-end development, mungkin kalian udah familiar lah dengan warna-warna ini. Jadi warna ini itu warna ini dibuat oleh Bootstrap. Nah, disediakan oleh Bootstrap. Jadi API Bootstrap ini merupakan framework CSS yang biasanya digunakan seorang web designer atau front-end developer untuk membangun sebuah tampilan website. Nah, jadi di sini ada beberapa varian. Ini saya ambil contoh beberapa aja ya. Jadi ada warna primary, warna secondary, warna success, danger, warning, sama info. Nah, di sini kita akan bahas tentang warna primary dan secondary dulu. Kenapa kok ada warna primer dan sekunder? Nah, sebelumnya warna ini tuh warna primer sekunder itu ada karena seseorang atau sebuah brand itu menggunakan biasanya 1 sampai 2 color. Nah, jadi biasanya disebut dengan warna primer dan sekunder. Langsung contoh aja ya. Nah, untuk misal Shopee di sini dia warnanya orange, warna orange dan putih. Nah, tapi di sini dia hanya menggunakan warna primer saja, tidak menggunakan warna sekunder. Karena apa? Karena putih kan merupakan warna yang netral. Jadi nggak mungkin juga kan nanti tiba-tiba ada teks atau sesuatu yang warna putih yang ibaratnya melakukan suatu aksi gitu. Nah, contoh lain lagi ada Gojek. Gojek di sini dia warna primernya hijau ya. Warna hijau, kalian bisa lihat mockup tampilannya di sebelah pojok ini. Warna hijau. Nah, selanjutnya ada tiket.com. Nah, untuk tiket.com di sini dia menggunakan 2 warna ya, warna primer dan warna sekunder. Jadi apa? Penggunaan warna primer itu bisa diibaratkan suatu warna yang utama dalam suatu brand, dan sekunder itu warna kedua dari brand tersebut. Jadi warna sekunder ini sebenarnya tidak wajib, tapi kalau memang dibutuhkan bisa didokumentasikan juga. Nah, selanjutnya ada warna hijau. Nah, biasanya di sini warna hijau ini kan digunakan sebagai confirmation atau mengetahui sesuatu yang available, atau contohnya di WhatsApp kita dapat tahu di Instagram kita dapat tahu user yang online itu biasanya menggunakan warna hijau. Nah, jadi untuk warna hijau itu sebenarnya digunakan dalam kondisi tersebut. Nah, selanjutnya ada warna kuning. Nah, kuning ini biasanya digunakan ketika ada suatu peringatan. Nah, peringatan ya, atau himbauan lah. Selanjutnya ada warna danger, warna merah. Biasanya digunakan untuk sesuatu yang memiliki high risk. Jadi risikonya tinggi. Contoh menghapus data, atau mereset, atau menghapus akun. Nah, itu biasanya menggunakan warna merah untuk teksnya atau buttonnya. Nah, ini sebenarnya penggunaan warna itu ini ya macam-macam ya, primary, secondary, confirm, warning, remove, dan help. Jadi penyebutannya banyak juga. Ini saya ambil dari Atlassian, desain sistemnya Atlassian. Jadi dia menggunakan warna primernya biru karena the primary color Atlassian is blue. Jadi
dia warna utamanya biru dan warna sekundernya light ya, light. Nah, di sini dia menggunakan warna biru sebagai primary atau di sini menggambarkan suatu yang dalam progress. Nah, di sini ada tim sama me sama other. Ini background dari user profilnya kayaknya. Nah, selanjutnya ada warna secondary-nya tadi. Biasanya digunakan warna action yang secondary atau menggambarkan sesuatu yang unavailable or default or to do atau sesuatu yang harus dilakukan dan trivial dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya ada warna hijau tadi menggambarkan suatu konfirmasi, sesuatu yang sukses, sesuatu yang available dan seterusnya ya. Ini nanti kalian bisa lihat di ini aku cantumin sumbernya di bawah di atlassian.design. Ini desain sistem mereka gitu. Oke, jadi bayangin kalau misal warna primer dari brand tersebut bukan biru, gimana? Nah, kan nggak kita kan juga tahu kan bahwa warna merah, contohnya brand yang kita akan buat itu warna merah. Nggak mungkin juga kita nggak mau misal brandnya itu warna merah, kita pengennya biru, kan juga nggak mungkin. Nah, jadi warna primer itu digunakan ketika warna dari sebuah brand itu memiliki ciri khasnya. Jadi ciri khas brand itu warnanya apa? Misal contoh nih, contoh Red Doors. Ada yang tahu Red Doors ya? Red Doors itu warnanya merah. Nah, warna primernya merah, tapi di sini merah itu sebenarnya menggambarkan sesuatu yang urgent atau danger. Nah, itu gimana? Nah, ini bisa digunakan ya, bisa divariasikan. Jadi di sini merahnya tetap sebagai primary dan rednya tetap warna merah yang lain itu digunakan sebagai danger. Nah, tapi penggunaannya bukan seperti ini. Ketika brand Red Doors itu merah, tapi kalian menggunakan warna dominasi merah. Contoh di sini ada informasi tentang checkout success. Nah, checkout success tapi ikonnya merah. Nah, ini kan nggak nyambung itu. Nah, yang benar ini. Jadi ketika checkout sukses, walaupun itu warnanya sukses, tapi walaupun brand tersebut dominan warna merah, tapi ketika confirmation atau sesuatu yang sukses itu menggunakan warna hijau. Nah, selanjutnya di sini ada view detail. Nah, dari sebelumnya ini kan kita ketahui bahwa dia pakai warna hitam. Nah, dari user sendiri itu bingung, ini tuh apa sih? Ini apakah teks, apakah button, kan kurang tahu. Nah, maka dari itu di sini untuk link kita pakai warna biru. Nah, begitu. Lalu gimana untuk kasus lainnya? Nah, untuk kasus lainnya, misal ini warna summer program di sini merah ya, merah juga. Tapi ketika ada info, kita harus pakai warna biru. Jadi seperti itu. Nah, contoh, jadi nggak selalu ya ketika warna brand tersebut misalnya merah, berarti kita harus mengikuti warna merah, sukses merah, info merah, atau warna warning merah gitu. Jadi bukan seperti ini ya. Contoh misal di UIN nih kita ada brand UIN. Nah, brand UIN di sini suruh membuat aplikasi. Kan UIN di sini dominan warna hijau ya. Warna hijau ya, bukan berarti dengan karena UIN warna hijau ini kita membuat petunjuk atau desain yang berwarna hijau juga. Nanti kalau dibuat bakalan kayak gini. Nah, kan bakalan bingung nih, warna hijau kok stop warna hijau, putar arah hijau, warning arah hijau, kan bingung. Jadi harus disesuaikan, misal warna stop tetap merah, informasi tetap biru, warning tetap kuning gitu. Tapi kalau misal dari teman-teman nggak ada ya, nggak kurang paham masalah ini, nanti bakalan diterapin gitu loh takutnya. Nah, takutnya nanti bakalan dibuat kayak gini.
warna stop hijau gitu. Ini contoh ya, ini editan aja. Jadi jangan dibuat serius untuk yang ini. Oke. Selanjutnya di sini ada tentang input variation. Nah, ini kemarin juga udah dibahas juga sama Aslam tentang input variation. Kan kemarin input ada contohnya ada field, ada button. Untuk button sendiri itu ada macam-macam jenis. Di sini ada enable, ada disable, ada hover, ada focus dan rest. Jadi nih. Nah, ini ada dua warna primer dan warning. Jadi kita dapat tahu nih sebenarnya warna mana sih yang enable, yang disable, yang hover, yang fokus. Nah, ini. Jadi untuk yang sebelah kiri, dia tadi kan warna primer. Warna primer itu biru netral lah, biru netral. Dia menggambarkan sesuatu yang enable atau default. Jadi default button warna biru itu seperti ini. Nah, selanjutnya untuk hover dia lebih cerah. Nah, jadi hover itu ketika kursor kalian arahkan ke button, dia akan membentuk jari seperti ini untuk mengeklik. Kemudian ketika diklik, ketika setelah hover ini kan dia pastinya diklik. Nah, ini dia otomatis akan ganti warna menjadi biru tua. Nah, jadi untuk melambangkan aksi dari button tersebut. Selanjutnya ada disable. Nah, karena disable ini sesuatu merupakan button yang nggak bisa diklik, maka di sini kita tetap membuat transparan. Jadi walaupun ini diklik terus, dia nggak bakalan ganti warna gitu. Jadi untuk yang disable ini hover sama klik itu nggak berfungsi. Tapi ketika enable itu di hover, maka warnanya akan berubah. Ketika enable diklik, warnanya akan berubah. Nah, sama seperti color lainnya, contohnya di warning ini, dia warna primary, warna utamanya di warning itu kuning seperti ini. Untuk hovernya lebih cerah, untuk fokusnya lebih gelap. Nah, untuk yang disable dia dibuat transparan. Jadi seperti itu. Dari input ini tadi kita kan udah tahu nih ada beberapa variasi antar variasi input dan variasi warna tadi. Jadi apa hubungannya sih sama variasi komponen sama variasi warna tadi? Jadi ketika kita menggunakan suatu komponen tapi kita nggak membedakan warnanya, itu membingungkan usernya gitu. Contoh misal ini ya, di posisi inap di awal tadi. Nah, contoh di bagian ini, di view detail ini, dia nggak melambangkan bahwa ini itu teks atau button atau apa. Jadi bingung, si user itu bingung dia mau ngapain di sini. Jadi mungkin itu sih untuk variasi input tambahan dari materi kemarin. Selanjutnya kita bakalan langsung praktek aja ya terkait komponen variasinya. Bentar saya stop dulu. Oke, udah muncul ya. Oke, untuk
variation button. Di sini sedikit menjelaskan tentang variation button. Sebelumnya untuk button sendiri kan bahasanya ada icon ya. Ini aku buat icon. Bentar aku icon. Bentar aku download dulu iconnya. Bentar. Oke, ini tentang masalah component variation. Di sini untuk awal kita bakalan buat tentang icon dulu ya, tentang membuat komponen di icon. Jadi di sini icon biasanya aku pakainya kelihatan ya, share screen itu kelihatan kan? Oke. Nah, di sini ada dua icon, yaitu tentang email dan message. Nah, di sini kita rename dulu ya. Misal ini kita namai icon slash. Nah, kenapa pakai slash? Berarti si message ini dia berada di folder icon nantinya. Selanjutnya kita rename dulu bagian email. Seperti yang dijelaskan pada pertemuan kemarin, cara membuat komponen cukup mengeklik bentuk tab ini ya, create a component, atau kalian bisa Ctrl Alt K. Nah, kemudian sama untuk ini sama ya. Nah, nantinya komponen kalian ini bakalan tampil di bagian aset. Nah, di pojok kiri ini kan ada layer sama aset. Nah, ini dia akan masuk ke folder icon. Nah, dia masuk email dan message. Ini. Karena ini udah muncul, jadi kita akan buat variasinya untuk icon. Caranya, kalian bisa select keduanya ini. Di bagian kanan ini ada varian, jadi bisa combine as variannya. Nah, nanti ketika kalian mau menggunakan icon, di sini udah muncul icon, kalian bisa drag. Nah, misal, oh aku pengen ganti nih, ganti iconnya. Sorry. Aku pengen ganti iconnya. Nah, jadi di sini dia ada properti 1, kita ganti ke message. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, sama untuk button juga. Misal aku buat shape ya. Shape terlebih dahulu. 4.
Ini kita dapat tahu ya, oke, 8 sama 9. Misal aku pakai kelipatan 4, berarti di sini ada 12. Oke. Nah, selanjutnya kita udah ada button. Nah, gimana caranya button ini ketika kita tulis? Nah, kalau ini button, tapi si shape ini nggak ngikut, harusnya kan ngikut. Nah, di sini aku bakalan sedikit jelasin tentang auto layout. Jadi untuk kalian bisa pertama bisa select dua-duanya seperti ini. Dan sorry, di sini ada take auto layout. Nah, ini bakalan mengikuti lebar dari teksnya. Nah, selanjutnya kita pengen nih masukin ikonnya di bagian button, kan biasanya ada nih. Nah, jadi kita masukin aja di bagian sini, kita sesuaiin tingginya sama teksnya. Nah, ini di bagian auto layout ini kan ada spacing between item, atau kalian bisa mengetahuinya. Jadi di sini ada spacing, jadi jarak antar itemnya, ada paddingnya dan alignment. Jadi aku buat misal jarak antara itemnya itu 4. Nah, oke. Untuk paddingnya udah. Oke. Di sini kita jangan lupa membuat nama lagi, misal button primary icon. Jadi dia termasuk folder button dengan jenis primary dan pakai icon. Nah, misal di sini tak ubah ya warnanya. Sorry. Nah, untuk warna hitamnya tak ganti misalnya warna putih. Nah, ini kita tahu nih button dengan warna primary with icon. Selanjutnya kita misal ngapus iconnya, kita bakal hapus iconnya. Nah, jadi tinggal ngapus saja, dan si shape-nya akan mengikuti lebar dari teksnya. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk mengganti namanya di sini, karena dia nggak pakai icon, kasih bisa ganti icon. Oke. Hanya misal tak contohin lagi di sini. S2 ya. Dua warna, satunya warning. Oke. Karena ini warning, warna orange itu kurang terlihat kalau warna putihnya ini kurang terlihat kalau dikombinasikan dengan warna orange. Jadi kita buat teksnya itu ke warna agak kehitaman. Oke, gitu. Nah, di sini kita udah ada 4 varian button. Jadi ini jangan lupa untuk seperti tadi kita buat komponen dulu. Buat komponennya dulu. Nah,
sorry. Satu-satu ya. Nah, di bagian aset ini nanti, maka akan muncul, oh sorry, ini primary diganti warning. Maka di aset itu dalam folder button dia bakalan ada dua nanti, warna primary dan warna warning. Nah, untuk primary ada yang pakai icon dan yang nggak pakai icon, sama di warning juga. Nah, kemudian kita buat variannya tadi. Caranya seperti tadi kita pilih semuanya, terus klik combine as variants. Nah, jadi dia akan buat button di sini. Kalau aku pakainya yang untuk icon. Di sini langsung ganti ya untuk teksnya. Teksnya kita dapat ubah sesuai kebutuhan. Misal sign up or sign in, terserah. Kita ubah nih, misal kita ubah warnanya diganti warna kuning, warna warning. Nah, jadi tinggal diubah di sini di bagian sebelah kanan ini ada menu. Nah, lagi nih misal aku pakai yang icon, tapi iconnya pengen tak ganti. Kalian tinggal klik iconnya lagi, diganti. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti itu sih untuk masalah varian. Untuk sedikit materi tentang varian tambahan dari kemarin. Jadi kita dari sini ada yang bertanya apa? Atau pengen nyoba? Kita lihat chat. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, jadi Andi ada nggak? Itu ada di chat Zoom, Oke. Mas. Oke, sorry. Di chat. Oh, chat Zoom ya. Combine as varian. Oke. Kita ulang tentang combine as variannya. Udah masuk ya? Oke. Oh, bentar. Aku ulang ya. Ya, sorry. Kita contohin lagi ya. Jadi untuk button tadi, kita misal punya button tadi kan. Ini. Oke, bisa warna warning.
Oke, ini kan ada dua, ada button danger. Jadi kalian buat create komponennya terlebih dahulu. Ini satu-satu ya. Buat create komponennya. Nah, setelah itu kalian bisa pilih semuanya. Jadi, tinggal di drag atau kalian bisa select satu-satu seperti ini. Nah, di bagian kanan ini kan ada variants. Tinggal klik aja combine as variant. Di sini ada dua. Gitu sih. Jadi ketika kita pakai misalnya pakai yang ini ya. Kayak yang ini kita ganti yang without icon. Nah, bisa. Terus bagian iconnya pengen tak ganti email atau pengen ini udah sih teksnya. Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman semua. Jadi bisa lewat chat atau open mic ya. Tapi kalau bisa open mic. Udah Andi untuk Q&A tadi. Halo Andi. Halo Mas. Wes, udah kamu cariin satu ah. Oh ya ya. Oke. Sekarang sesi Q&A. Mungkin kita jawab aja pertanyaan Q&A-nya tadi Aku karena share screen ya. Bentar. Udah kelihatan. Jadi di sini akan kita masuk ke sesi discussion ya. Untuk pertanyaan pertama itu what materials are discussed in the summer program in 2021? Materi apa saja yang dibahas dalam summer program tahun 2021? Untuk materinya udah kami share di di web, bisa kalian baca itu dari awal sampai akhir, penjelasan mulai UI, user interface sampai ke UX. Jadi aku saranin kalau mau belajar bisa sebelum materi diajarkan kayak gitu. Jadi untuk materinya ya itu banyak materi di di PDF yang udah kami berikan. Jadi mohon dibaca. Jika kesulitan bahasa Inggris bisa ditranslate ya. Untuk kenapa kok bahasa Inggris ya, biar bisa belajar bahasa Inggris juga, karena di industri UI UX itu kita akan berhadapan dengan namanya bahasa Inggris. Untuk pengalamanku sendiri, aku selama belajar sama udah kerja ini, kliennya kadang kebanyakan dari luar, jadi kita harus belajar bahasa Inggris kayak gitu. Untuk memudahkan juga dalam belajar, kayak gitu. Kenapa kok bahasa Inggris? Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, belajar sedikit-sedikit pakai Google Translate kan masih ada gitu. Untuk selanjutnya, is not there another web to practice how to design yesterday's mini game? Apakah tidak ada web lain untuk berlatih cara mendesain seperti mini game kemarin? Aku akan share beberapa game ya yang bisa kalian coba. Kepencet. Bentar ya. Wait. So
Nah, untuk ini gamenya. Ini bisa coba di supremo.co.uk, bisa minta tolong dicobasin Mas ya. Boleh sih. Tapi aku belum pernah nyoba sih, Ron. Ya, Mungkin kamu udah. nah ini untuk cara mainnya kita mulai bikin. Nah, di sini tuh untuk melatih apakah ini center apa enggak titik ini. Center itu maksudnya di tengah apa enggak. Mungkin ada yang mau jawab ini yes atau no. Boleh on mic. Yes. Oh yes, ya aku coba jawab yes ya. Nah, benar. Nah gitu aja sih gamenya. Ini gamenya. Nah ini ada mau jawab lagi nggak? Yes apa no? Ini agak susah nih, agak ya sedikit ke tengah. Ada mau jawab langsung aja nggak apa-apa on mic. Yes. Yes. Bisa. Salah. Berarti ini kan Salah. agak miring ya itu. Kayak gitu sih. Lumayan menantang sih gamenya. Ini tadi yes. Oke, kalau ini Yes. yes. Kalau aku sih yes. Oke. Ini agak apa ini? Maaf, saya silinder itu loh. No. No. Oke. Ya, correct. Ini Yes. No. 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 no apa yes? No apa yes? No ya, No. coba ya. Ya. Ini Yes. oke. Untuk selanjutnya jelas ini udah kelihatan kok. Yes. Yes, loh, yes. Yes. Coba ya. Oh ya, yes. Oh yes, benar. Yes, benar. Ini, Yes. aduh kok Mbak Ina terus ya yang jawab ini. Salah juga Mbak Ina. Ya kayak gini lah, ini untuk permainannya. Kenapa kok pakai ini ya? Nanti kalau ketika ngedesain itu biar tahu feel-nya ya. Aku kasih contoh misal, mana ya? Misal ini ya, di sini. Nah, untuk biasanya itu misal kita buat rectangle kayak gini ya, terus kita buat teks sama program, misalnya kayak gini, terus aku besarin itu kayak gini ya. Kalau kita nggak ngelatih apa namanya untuk titik tengah, nanti desainnya kita akan jelek kayak miring-miring kayak gini. Untungnya di Figma itu udah ada cepet dan ada alternatif kayak gini. Nah, di sini kan udah kelihatan kalau di tengah kayak gitu. Makanya kalian harus coba game itu sih. Bermanfaat banget. Aku lanjut ya. Ini untuk melatih color ya, pemilihan color atau warna. Untuk cara mainnya, kalian bisa coba ini color.method.ac. Nanti kalian coba, terus klik to get start. Nah, di sini akan kalian pilih hue, warna hue gimana. Ya kayak gini sih main warna kalau mau belajar. Misal aku acak aja ya. Oh, pur, berarti salah gitu. Oh, pur, salah kan? Ya, nanti kalian coba sendiri lah. Aku salah-salahin aja ya. Masih tetap pur. Nanti kalian belajar color hue, terus text, RGB, banyak. Kemarin udah dijelaskan sama Ina ya kemarin. Aja biar cepat. Lanjut pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih warna?
ya kemarin udah dijelasin sama Ina ya untuk apa saja yang harus memilih warna. Ada warna kayak primary, sekunder, terus danger, warning, dan lain-lain kayak gitu. Bisa dibaca lagi modulnya, kemarin udah dijelaskan juga kayaknya. Oh, tak tambah ya, aku tambah ya. Oh iya ya. Jadi ini sebenarnya mungkin pertanyaannya lebih ke misal kita mau buat suatu aplikasi nih, kira-kira warna apa sih yang cocok kayak gini, kayak gitu ya. Apa gimana? Jadi contoh kita mau buat aplikasi tentang hotel atau penginapan. Nah, biasanya untuk aplikasi hotel itu menggunakan warna biru. Contoh di tiket.com, ada di booking.com, ada di Traveloka, itu pakai warna biru. Nah, mereka kenapa kok memilih warna biru? Tentunya dari tim desain mereka udah riset sebelumnya. Sebenarnya warna apa sih yang cocok buat aplikasi penginapan hotel atau iya. travel. Nah, jadi mereka udah riset. Jadi nggak, misal, oh aku pengennya warna merah, berarti buat aplikasinya warna merah. Nah, karena tujuan dari user interface dan user experience sendiri itu untuk memudahkan pengguna, bukan pengennya kita sendiri. Nah, jadi seperti itu. Nah, bisa baca ini juga sih, color psychology, how do colors affect mood and emotions. Jadi bisa kayak ini, misal red ini bisa kayak energy, love, strength, terus orange bisa confidence, success, brief, kayak gitu. Misal kayak apa ya, green itu bisa nature, healing, fresh, sama quality, kayak gitu. Nah, biasanya sih kebanyakan itu kayak misal blue itu trust, peace, loyalty, competence, kayak gitu. Nah, nanti bisa kalian baca-baca kayak di ini sih, di color psikologi kayak gitu. Jadi nggak bisa sembarangan kayak gitu kayak yang dijelaskan Mas Amar. Jadi juga apa namanya, target marketnya seperti apa kayak gitu. Harus diperhatikan juga dalam pemilihan warna. Kayak gitu sih, kayak bisa dibaca ini ya bahasa Inggris. Kalian juga bisa cari yang bahasa Indonesia kok, banyak referensinya. Kayak gitu. Nah, terus jadi contoh lagi nih, misal kalian mau buat warna aplikasi tentang olahraga. Nah, aplikasi tentang olahraga itu kan menggambarkan sesuatu yang fresh atau semangat. Nah, tapi ketika kalian memilih warna pudar, ya jadi si user ini kurang menarik gitu loh. Contoh di sini kan di judul ini warna biru pudar ya, ungu pudar, sorry. Nah, contoh aplikasi olahraga pakai warna itu. Nah, jadi si aplikasi ini tidak terkesan fresh dan tidak terkesan semangat gitu. Jadi harus ada porsinya masing-masing. Kita harus menentukan fokus aplikasi ini apa sih. Misal fokus aplikasinya di olahraga, di penginapan, di travel. Nah, kita harus tahu warna apa sih yang cocok untuk aplikasi tersebut. Jadi seperti itu. Cukup Mas ya, aku lanjut ke Cukup. pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk tugas akhir ada beberapa orang pada tiap kelompok. Ya nanti menunggu dari panitia ya untuk pembagian kelompoknya, nanti pasti bakal dibuatkan kelompok. Untuk berapanya masih belum tahu, melihat dari jumlah peserta yang kira-kira aktif. Soalnya kan ini nanti untuk final project-nya kalian berkelompok ya, jadi harus saling bisa melengkapi dalam satu grup gitu. Nanti mungkin selambatnya minggu depan udah dibagi kayak gitu. Sebelum mungkin kalau nggak hari Kamis ya sebelum pengumuman untuk tugas akhir atau final project-nya nanti akan diberitahukan kayak gitu. Selanjutnya, jika diharuskan untuk memprioritaskan satu hal antara UI dan UX, manakah yang kakak akan pilih dan mengapa? Terlepas dari kedua hal itu penting. Ya balik lagi, UI sama UX itu nggak bisa dipisahkan. Ibaratnya UI dan UX itu saling melengkapi ya gitu. Kayak apa ya? Kayak hubungan kayak gitu. Jadi harus melengkapi. Oh, gitu. Jadi Bisa. Buat ya, materi besok ya. Ya kayak gitu. Kalau aku biasanya
kalau mendesain ya, aku sekarang kan juga fokusnya ke UI ya, lebih kayak ke UI. Tapi juga harus merhatikan sisi UX. Misalnya aku membuat sebuah tampilan home ya dari aplikasi, misal katakan WhatsApp. Nah di situ kita nggak cuma memperbagus dari apa namanya layoutnya aja, tapi juga bagaimana sih interaksi yang akan kita gunakan kayak gitu. Misal buttonnya berapa, jadi kita juga harus belajar. Untuk risetnya mungkin banyak di UX ya, namun kita juga harus mengetahui sedikit tentang UX kayak gitu. Lebih baik jika kita kuat dalam salah satu kayak gitu. Misal aku lebih suka UI, jadi aku lebih suka main tampilan kayak gitu, tapi juga belajar UX gitu. Nah, tapi untuk belajarnya ya cuma basic-basic atau yang apa ya, yang normal-normal aja nggak apa-apa kayak gitu. Kalau mau terjun ke UX ya nggak apa-apa, lebih ke riset kayak nanti itu bakal kami kasih materi minggu depan tentang apa sih UX dengan metode design thinking kayak gitu. Mungkin itu sih kalau disuruh memprioritaskan ya pilih salah satu dan tapi harus saling kuat lah kayak gitu. Untuk yang selanjutnya, apa langkah dalam belajar UI UX dan bagaimana cara kita mengeksplorasi materi UI UX? Adakah channel YouTube rekomendasi untuk belajar UI UX? Aku jawab dulu ya, apa langkah belajar. Langkahnya kalau aku dulu ya belajar kayak gini, ikut course, ikut pelatihan, banyak kok kayak di Coursera yang gratis, terus di mungkin apa ya di BWA, Build with Angga itu nanti bisa kalian cek. Aku coba cek ya. Kalau rekomendasi YouTube ya biasanya aku ini Mas Kukuh ini ya. Ini favorit para desainer sih ini. Ini banyak kalian dapat di sini. Ini kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia aku saranin ini channelnya Kuku Mas Kuku ini. Nanti bisa kalian baca sendiri. Kalian lihat sendiri. Kalau yang Inggris itu biasanya ini aku Color Edwards. Nah di sini juga banyak materi tentang UI UX ya kayak gini. Baru kemarin lihat ini aku. Nah bisa kalian lihat sih di sini. Itu. Tapi kebanyakan Adobe XD ya ini. Mungkin ada yang Figma juga. Kalian bisa cek sih sendiri di playlistnya. Ada apa namanya? Sama aja kalau pakai Adobe XD sama Figma, cuma beda software aja kayak gitu. Kalau apa tadi? Mengeksplorasi ya. Untuk mengeksplorasi ya saranku latihan terus bagaimana caranya. Kalau mau lihat dribble-ku ya, aku juga dulu masih belajar kok. Jadi aku sharing aja ya, aku gimana proses. Untuk aku awal-awal juga belajar kayak gini, eksplorasi, ikut namanya itu ada daily UI. Apa? Ada nggak ya Mas ya? UI. Nah, di sini bisa kalian coba sih kalau misalnya bingung mau belajar apa ya. Nah, di sini itu kalian bisa, misal di sini ada topik tentang UI ya gitu. Bisa kalian email di situ sih, kirim email. Kemarin aku dulu sering ikutan kayak daily UI ini. Kemarin ini daily UI yang ke-12 aku ikut merancang e-commerce. Nah, desainmu dulu masih kayak gini. Belajar sambil redesign. Nah, kenapa kemarin kok aku saranin tugasnya kemarin itu kayak redesign sama duplicate ya belajar kayak gini. Ini aku coba-coba redesign Spotify pakai dulu itu masih apa ya masih ada tren desainnya pakai new morphism. Jadi itu apa ya lagi tren zaman dulu. Sekarang udah enggak. Nah, eksplorasi kayak gini. Sama aja, aku juga masih belajar, masih belajar juga. Sekarang habis magang sambil kerja udah bisa desain kayak gini. Jadi kalau mau ditanya bagaimana caranya ya belajar terus aku praktis dan ya aku saranin ikut course terus juga ikut magang. Misal dari kampus cuma boleh magang sekali. Kalian bisa magang 2 kali kok. Tapi biasanya
yang disertakan ke kampus itu cuma yang pertama aja gitu. Aku sekarang kemarin juga magang 2 kali, jadi yang aku kasihkan ke kampus yang magang pertama, yang satunya beda lagi nggak aku sertakan ke kampus. Itu sih, itu kalau kalian mau belajar dan kalian rajin ya bisa kok lama-lama kayak gitu. Mungkin channel tadi udah ya. Nanti misalnya kalau mau diulang bisa aku ulang gitu. Ya, makasih udah di Mbak Rizky udah dikasih linknya di kolom chat, bisa dicopas ya nanti. Yang selanjutnya bagaimana cara mengirim link tugas. Nah, kemarin itu baru lihat ternyata di di peserta itu cuma bisa akses upload file ya. Nah, nanti alternatifnya itu kalian pakai di Microsoft Word aja. Jadi misal link Figma ini ya, link Figma ini kalian share, nah nanti di copy langsung ke Microsoft Word aja. Jadi misal Microsoft Word, nanti kalian save aja di situ, nggak apa-apa. Langsung coba di sini aja. Untuk terserah bisa PDF atau Word, tapi aku saranin pakai PDF aja ya untuk submitnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk pengiriman link ini? Apa Mas yang bingung? Tanya Mas. Iya, ya. Berarti di Word-nya itu cuma dikasih link aja kan, nggak ada keterangan nama gitu ya? Oh iya, lupa. Kasih nama aja. Kasih namanya di formatnya mungkin menyusul ya, nanti aku kasih formatnya, penamaan filenya. Nanti Oh, iya, diinformasikan ke grup aja. Gitu. Oke, thank you Mas. Ya, makasih ya udah diingetin. Ada lagi nggak? Ini di spreadsheet tadi mungkin kelewatan atau gimana? Apa, Mas? Tak bacain ya. Di spreadsheet ini ada, mungkin belum dibaca. Oh, ini masih banyak, ada lagi, Mas. Masih, Oh, ada lagi. ya, masih Soalnya ada lagi. tak lihat slide-mu habis soalnya. Oh, ya wis. Oh, kaget kali. Oke, sorry. Nggak kelihatan. Ya wis, kalau mau dibacakan nggak apa-apa, Pak. Mungkin dari sini dulu sambil Mas Amar ada yang tambah lagi dari spreadsheet-nya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin dari mengirim email sama belajar UI UX sama apa ya, rekomendasi belajar gitu. Boleh anu aja sih, diskusi aja. Soalnya juga Oke. hari Jumat ini Ini ya. sih, aku tadi tertarik yang ini sih, yang masalah prioritas tentang UI dan UX. Oh ya, ini boleh Mas Untuk Amar memprioritaskan satu hal, sharing juga. Ya. iya sih. Kalau menurutku ya, kita ini masalah, kalau aku suruh milih, sama kayak Andi tadi, aku milih UI, karena pertama kali passionku itu ada di desain grafis. Jadi segala sesuatu yang display. Nah, segala sesuatu yang ditampilkan. Nah, gimana terusan apakah aku perlu belajar UX? Ya perlu, tetap perlu, cuma nggak terlalu mendalam juga, karena contoh aja sih, misal di bagian bagian Oh, share screenmu. nggak apa-apa. Oke, di bagian UX ini kita main feeling aja bisa, sebenarnya bisa. Contoh nih, ketika kita pakai HP, pakai handphone, di sini kan ada WhatsApp di bagian kalau mungkin bisa buka WhatsApp-nya ya. Untuk pengguna Android aja. Ini di bagian pojok kanan bawah itu kan ada tombol message. Nah, tombol message. Coba bayangin kalau tombol message ini di pojok kanan atas. Nah, sangat nggak user friendly juga. Nah, jadi menurutku UI dan UX itu nggak bisa dipisahin juga. Tapi ketika kita berfokus, ini kan udah di-share sama Andi nih, untuk role UI UX itu sebenarnya ada banyak, ada tentang UX designer, ada UI designer, ada
UX researcher, dan product designer, dan lain-lain lah. Nah, jadi ketika aku fokus di UI, aku kan tadi fokusnya di UI, jadi tetap kita harus belajar di UX-nya lagi. Jadi segala sesuatu yang nggak bisa dipisahin. Itu sih. UX design. Oke. Benar sekali. Mungkin ada Jadi, yang masih bingung itu Mas. Mungkin ada yang masih bingung teman-teman. Mungkin gini sih, ibaratnya tadi kan Andi bahas tentang hubungan. Nggak usah Jadi dibahas. aku ibaratin UI UX itu merupakan suatu pasangan. Nah, UI itu pasangan yang misal cantik, tampan, misal apalah tampilannya putih atau apalah, misal itu ya. Nah, UI itu seperti itu. Tetapi UX itu merupakan contoh pasangan yang setia atau yang nah ini yang setia, ada pasangan yang komunikasinya bagus, punya skill bagus lah. UX-nya di situ. Mungkin pasangan yang nyaman itu di UX. Nah, UI itu tampilannya tadi. Nah, ini misal ketika kita cuma fokus ke UI, ini ada meme-nya dari Andi nih, ada gelas. Nah, gelas ini ada gambar serigala. Memang sih tampilannya bagus, tapi ketika dipakai oleh usernya, ini kena matanya dia. Jadi nggak user friendly juga gitu. Benar. Kayak gitu. Ya mungkin ada yang mau ditanya lagi nggak mengenai harus bingung milih yang mana dulu. Kalau misalnya kalian suka tentang riset, ya bisa belajar UX. Dari UX jadi UX designer, UX researcher. Kalau lebih suka tampilan atau desain grafis, ya semacam itu bisa ke UI. Kalau kuat di dua-duanya bisa ke product designer, begitu. Jadi level selanjutnya bisa ke product designer. Full stack designer. Ya kayak gitu sih. Mungkin teman-teman ada yang bingung, aku mau pilih yang mana ya? Kalau saranku ya coba semua aja dulu sih. Coba ke UI, dicoba dulu. Cocok enggak? Kalau nggak cocok ganti UX. Kalau nggak cocok ganti UX researcher kayak gitu. Soalnya role-nya kalau di pekerjaan itu ya banyak sih role pekerjaan sekarang. Apalagi teknologi sekarang butuh semua sih UI UX designer kayak gitu. Kalau kalian lihat di pekerjaan itu nggak usah bingung ya, di beberapa startup perusahaan software house digital studio itu banyak sekali cari UI UX designer kayak gitu. Mungkin ada perusahaan yang nggak spesifik yang nyantumin misal UI designer, UX designer kayak gitu. Mungkin kebanyakan cuma langsung UI UX designer kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, sambil kalian belajar di perusahaan kan apa namanya, dari pengalaman kayak gitu. Mungkin dicoba semua aja dulu yang cocok. Saranku gitu sih. Kalau sudah cocok di salah satu langsung ditekunin kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman semua. Aku bacain ya pertanyaannya. Ya salah satu aja Mas atau salah dua. Oh, iki ya. Ini ada pertanyaan nih. Bagaimana sih cara membuat desain yang menarik? Udah dong. Bagaimana cara membuat desain yang menarik tapi sederhana? Nah, dan apakah UI UX itu cuma fokus pada desain aja gitu? Ya sama kayak yang udah dijelaskan tadi Kak Mas. Hampir sama sih. Tetap belajar apa latihan, praktis sama ya itu tadi udah dijawab tadi. Hampir sama pertanyaannya itu. Oke, oke. Mungkin ada yang bertanya lagi. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Tanya Mas. Boleh. Tanya. Jadi kan tadi ada beberapa role ya Mas di UI UX. Ya. Misalkan kita sebagai role UI designer. Nah itu kan kita kan sering pakai ilustrasi logo gitu. Apakah itu juga role-nya UI designer atau role-nya ilustrator? Nah, itu balik lagi ke perusahaannya. Misal kalau aku biasanya itu
kalau buat cari ilustrasi itu ya yang gratis, yang commercial use kayak gitu. Misal kalau nggak ada ilustratornya ya cari yang riset atau yang gratisan kayak gitu. Soalnya kalau kalian dituntut buat ilustrasi ya itu kalau menurutku sendiri ya itu bukan tugas kalian untuk buat icon, buat apa namanya, buat ilustrasi. Harusnya gitu sih. Tapi kalau mungkin disuruh kayak gitu dan nggak ada orang lain ya tetap biasanya UI UX designer yang disuruh kayak gitu. Berarti full stack designer. Iya, biasanya kayak gitu sih. Sepengalamanku dan setauku ya itu kayak gitu. Kalau nggak ada orang lain yang bisa, ya kalian yang harus bisa kayak gitu. Jadi, tapi itu kalau nggak bagus ya nggak apa-apa sih. Mungkin kan bukan fokus kalian gitu. Kalau udah kerja gitu. Kalau saranku ya cari yang gratisan kan banyak itu. Bisa kalian cari resource-nya banyak. Gitu sih. Sama lisensi ya jangan lupa juga lisensi yang komersial. Jadi kalau bisa kalau mau buat project kayak gitu. Oh iya Mas. Soalnya saya dulu pertama belajar UI UX itu mikirnya kalau pengen jadi UI designer itu harus bisa ilustrasi, harus bisa buat logo. Jadi saya saat belajar buat ilustrasi itu nggak bisa dan akhirnya vakum dari UI UX. Oh, iya sampai ya jadi video editor ya sekarang saya. Nah gitu nggak apa-apa Zal. Maksudku belajar nggak harus semua dipelajari sih. Kayak gitu. Salah satu aja nggak apa-apa. Tergantung perusahaannya Mas ya. Ya. Ya, tergantung perusahaan yang mau kita. Kalau misalnya ada yang bagian ilustrasi ya lebih baik mereka yang ngerjain, kita tinggal ambil asetnya aja kayak gitu. Oke Mas, thank you Mas. Oke, sama-sama. Nah, mungkin Andi dulu kan sebenarnya bukan orang desainer grafis ya. Iya, bukan. Nah, tapi Andi itu terjun ke dunia UI UX. Alasannya apa Andi? Coba Andi. Kan aku juga sekarang masih mahasiswa informatika ya. Alasannya ya cuma satu, aku nggak bisa ngoding kayak gitu. Klasik sih, klasik emang. Tapi aku nggak terlalu bisa ngoding ya. Jujur aja nggak bisa ngoding. Jadi dari semester 3, kalau boleh cerita ya dari semester 3 aku sering ikut belajar UI UX sendiri. Jadi masih teman-temanku itu masih sedikit yang fokus ke UI UX. Cuma ya kalau tanya-tanya dulu ya ke Mas Amar gitu. Seniorku Mas Amar kayak gitu. Jadi dulu juga tanya-tanya ke Mas Amar kayak gitu. Jadi kayak dulu itu di Malang itu banyak sih kayak komunitas desain dan ngadain sharing session bareng ya. Aku kadang sendirian, kadang sama teman-teman yang lain, kadang dulu sempat sama Aslam itu, sama Rizky Fitriani kayak gitu. Kadang sama mereka kayak gitu. Cuma kadang kebanyakan sendiri sih aku dulu. Soalnya belum nemu teman yang emang benar-benar mau fokus kayak gitu. Kayak gitu sih. Alasannya cuma nggak bisa ngoding aja, Mas. Ya, betul. Itu. Kayak gitu sih. Ya, mungkin sebagai pelarian Tanya ya, Mas. Iya. Oke. Ya. Boleh. Mau nanya, kita rodo aneh Mas. Kenapa para UI UX designer itu kebanyakan pakai MacBook Mas? Aduh. Enggak kok, aku pakai MacBook ya barusan ini kok. Jadi alasannya kenapa? Karena tampilan Retina display itu ya. Jadi kalau kalian pakai MacBook sama Windows ya belum support Retina display atau yang masih resolusinya rendah itu bakal beda warnanya sama kita pakai MacBook kayak gitu. Misal aku dulu pakai Asus ya. Pakai Asus itu warnanya agak biru. Namun kalau aku cek di MacBook itu warnanya agak sedikit berubah kayak gitu. Makanya kebanyakan orang-orang desainer itu pakai MacBook itu untuk pemilihan warna juga biar bisa bagus. Nah, kemarin kalau ketika aku ngatasi hal tersebut, aku pakai namanya Figma Mirror di Android kayak gitu. Nah, kalau tampilan HP ya, handphone kita sama layar laptop itu bagusan handphone kita daripada laptop kayak gitu. Jadi aku biasanya kalau mau prototype atau memilih warna itu aku
sambungin download dulu Figma Mirror, kalian bisa download di iPhone atau di Android bisa kalian install, terus kalian coba lihat di HP apakah bagus kayak gitu warnanya. Nanti kalian coba cek deh, itu bakal beda kok warnanya. Kadang misal di laptop kalian merah ya, merah jingga gitu ya, tapi kalau di HP kadang itu merah merah terang kayak gitu bedanya kayak gitu sih. Jadi kenapa kebanyakan pakai MacBook ya untuk mengatasi hal tersebut gitu. Itu sih aku bisa jawabnya kayak gitu. Alasan pakai MacBook gitu. Thank you, Mas. Ya, kalau misalnya kalian pingin MacBook dan masih budgetnya masih belum ada, ya aku saranin MacBook bisa MacBook Air atau MacBook Pro yang tahun lama ya. Tapi minimal aku saranin 2015 saja, itu bisa kalian cek sendiri lah harganya berapa. Tapi kalau menurutku udah masuk, kalau mau nabung dikit udah bisa kok kebeli kayak gitu. Betul sekali. Andi. Kalau mau biar semangat lagi ya bisa ambil project freelance kayak gitu, freelance atau gimana. Bisa pakai Upwork atau yang lain. Nah, kalau freelance itu tanya sama Afrizal, itu freelance terus dia editor video kalau itu. Bisa cek, kayaknya kemarin udah pernah upload di YouTube ya bagaimana cara Fiverr ya kalau nggak salah kamu misal. Oh iya, Mas. Ya itu bisa tanya-tanya Afrizal juga kalau project-project freelance kayak gitu. Nggak apa-apa. Gitu sih kayaknya kalau aku bisa jawab Sal. Oh iya, Mas. Thank you, Mas. Ya sama-sama. Oke, selain itu sih aku mau nambahin, misal budgetnya Iya, emang iya. kurang ya, Iya. misal budgetnya kurang, kan kalau MacBook kan harus 2 digit juga nggak sih? Ya tergantung. Tergantung nggak ya? Ya tergantung. Kalian bisa nih cari monitor Ya eksternal bisa. yang support Retina display. Tapi tetap ada selisih antara monitor dan MacBook dengan Retina display. Ya. Dan saya mengalami sendiri. Ya bisa pakai itu, tapi susahnya ya itu kalau bisanya di rumah aja kan, kalau mau Ya, kita di di rumah kafe aja. ya tergantung kebutuhan kalian sih, nggak usah terlalu dipaksakan untuk membeli MacBook untuk jadi desainer ya, maksudku nggak gitu. Maksudku Betul. kalau misalnya kamu udah passion dan udah ada rezeki untuk buat beli ya nggak apa-apa, uangnya agak ditabung dikit buat apa ya namanya, ini kan kayak investasi ya, investasi belajar kayak gitu. Jadi kalian bisa investasi sedikit gitu sih. Gak apa-apa pakai Windows dan pakai monitor yang lain, itu nggak menjadi hambatan kok. Yang penting itu skill kalian kayak gitu. Itu sih Mas. Ada yang mau Lagi ya? tanya atau sharing lagi nggak apa-apa sih. Mungkin habis ini 15 menit atau 10 menit lagi kita tutup untuk Ya. sesi ini. Soalnya juga cuma. Di endorse Steve Jobs kayaknya kita. Apa Mas? Endorse Steve Jobs. Oh. Jobs freelance kah? Apa gimana? Apa? Oh, enggak, skip. Oh, alah. Ya, mungkin ada yang Oke. tanya-tanya lain. Ya mungkin terserah sih, kalau mau lu bisa di chat. Ya kalau mau lu nggak bisa screen on mic, nggak apa-apa. Apa nggak ada? Kalau nggak ada ya mungkin dicukupkan. Gimana teman-teman yang lain? Dicek nggak ada. Dicek Zoom nggak ada. Chat Zoom nggak ada sih. Ya wis. Kalau nggak ada, gimana? Dicukupkan apa gimana Mas Amar? Kalau aku sih udah sih. Apa ada tambahan lagi dari teman-teman mentor yang lain buat pengalamannya? Gak apa-apa sih, buat sharing-sharing aja untuk hari ini. Itu mungkin dari partisipan, kayak kemarin udah ada yang desain landing page full kan tuh. Jangan-jangan udah pro juga. Nah, kalau mau sharing mungkin bisa. Ya, gak apa-apa sih. Bisa langsung on mic aja. Mas, saya mau tanya Mas. Oh iya Im. Untuk job freelance untuk UI UX itu di mana aja Mas? Selain UpLabs, Upwork, sama Fiverr itu mungkin. Kalau
aku ya mainnya itu kadang cuma upload sama dribble aja. Nah, kalau dari dribble itu juga apa ya namanya, juga sering upload di dribble sih. Jadi kemarin aku habis mana ya, dribble. Jadi kalau mau di dribble itu misal ini ya. Nah, di dribble itu misal harus kalian cantumin ini sih, email. Dan ada tulisan available for new project. Nah, ini gunanya untuk apa? Ini kebanyakan klien itu kalau dari dribble ya, pengalamanku itu dia lebih suka langsung kontak by email kayak gitu. Dia langsung kontak by email. Kalau kalian nggak kasih ini, kadang ya bisa di DM lewat dribble, tapi kebanyakan dia suka kontak dari email ini kayak gitu. Untuk biasanya aku cuma pakai ini sama apa namanya Outwork ya. Kalau nggak Fiverr, tapi udah jarang nggak aktif sih soalnya lagi kerja juga gitu. Untuk pengalaman untuk yang lain-lain masih belum ada sih, kalau nggak ikut kontes aja, kontes 99 design itu bisa. Tapi ya itu sih agak susah kalau kontes 99 design itu, soalnya kan saingannya juga banyak gitu. Ya, tipsnya lagi ya banyakin portofolio kalian ya. Kalian misal apa namanya udah buat desain ya, misal di desain kayak gini, terus mau bingung mau kasih feedback itu ke siapa, boleh kok kayak nge PC aku atau siapa. Kalau ke aku ya aku nggak apa-apa, kalau ke aku maksudnya minta feedback mas gitu nggak apa-apa. Kalau ke aku ya, kalau ke lain ya tanya dulu ke mentor-mentor yang lain. Kalau aku nggak apa-apa kayak gitu. Misal mas ini minta caranya kayak gimana, aku itu sih, itu aja kayaknya aku bisa jawabnya. Mungkin tak tambahi ya. Tadi bener sih Ya, dari Andi. Jadi aku dulu pernah dapat menang kontes di 99 Design itu. Itu persaingannya emang kuat banget sih untuk masalah di 99 Design, dan alhamdulillah udah lolos juga. Nah, untuk sama seperti di dribble juga. Jadi untuk di masalah kontes kalian harus pinter-pinter mengkomunikasikan desain kalian. Nah, gimana? Misal ini tampilan landing page nih, saya buat warna ini, alasannya apa? Alasannya karena brand si klien ini warnanya ini, cocoknya dikombinasikan dengan ini, dan menggambarkan misal warna merah, misal aku ngambil warna merah melambangkan suatu semangat atau gimana, jadi gitu. Selain itu, selain project freelance dari Dribble, dari Upwork, Uplabs, atau Fiverr dan lain-lain, mungkin bagi teman-teman yang baru belajar harus gimana ya, harus mempunyai orang dalam lah. Nah, jadi aku dulu itu waktu belajar di UI UX kebanyakan dapat project dari orang dalam. ya. Jadi gimana sih caranya kita mendapatkan orang dalam? Jadi teman-teman harus personal branding. Jadi ini loh saya itu sebagai UI designer, ini Andi sebagai UI designer gitu. Misal tadi Afrizal video editor. Jadi gimana sih cara orang lain itu mengenal kita? Jadi ketika ada orang, misalnya aku dapat job, aku disuruh edit video karena aku nggak bisa, oh aku cari Afrizal. Nah, jadi gitu. Jadi gimana cara kita untuk membranding diri kita sendiri? Contohnya Zaim, ini Zaim Maulana. Iya mas. Oh, Zaim Maulana kan, Zaim kan fokusnya di UI UX dan Flutter ya. Nah, gimana cara kamu harus branding sih? Kamu harus branding. Saya ini sebagai UI designer atau saya sebagai Flutter developer. Jadi seperti itu. Itu sih. Jadi jangan sampai kita membranding saya bisa desain, saya bisa web, nah intinya harus salah satu aja brandingnya itu. Jadi, mungkin dari di sini kan ada Andi ya, ada Andi di sini untuk mencari orang dalamnya itu pakai Dribble tadi juga selain itu ada Instagramnya juga ya dia.
Ya, ini boleh nggak aku share dikit juga tentang personal branding? Betul sih. Nah, bentar ya, aku share screen juga. Nah, di sini selain apa namanya, selain Dribble, aku juga ini punya akun Instagram sendiri. So, jadi ini aku punya apa namanya akun Instagram sendiri. Jadi kemarin juga dapat klien juga dari sini juga dapat. Selain ini, jadi nggak harus Dribble juga gitu, bisa di Behance gitu, sama LinkedIn. Nah, LinkedIn ini yang paling pengaruh kalau kataku. Betul. Sekalian juga ya personal branding. Nah, kalau di LinkedIn di sini juga bisa, ini sih sambil tips dikit aja ya. Di sini LinkedIn itu harus, kalau aku saranin pakai bahasa Inggris. Dan juga di sini kalian harusnya di sini juga pakai header yang bagus, tapi aku belum pakai sih. Cuma di sini pakai foto yang formal, nggak formal banget, tapi kelihatan kalau Sopan lah. sopan gitu. Ya usahakan pakai kemeja lah atau gimana, jangan pakai kaos. Kaos nggak apa-apa sih, cuma yang baik aja kalau foto kayak gitu. Dan di sini juga pakai tagnya open to work. Jadi recruiter itu juga apa namanya bakal cari yang open to work gitu. Pastinya aku nggak open sih udahan, tapi belum aku ganti aja gitu. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini personal branding-nya main di sini. Nah, ketika aku habis post di Dribble, aku share ulang di LinkedIn-ku. Di sini kan hampir sama ini. Nah, di sini kan hampir sama. Nah, kayak gitu. Nah, reach-nya itu kayak gitu. Di sini juga. Nah, di sini untuk di bagian bio-nya juga harus bahasa Inggris kayak gitu. Bisa pakai yang lebih banyak, apa namanya ya, lebih variatif untuk bahasanya, namun aku masih belum update sih, cuma kayak gini aja. Kayak gitu. Terus pengalaman juga kayak gini. Bisa ditulis pencapaianmu selama ini apa aja sih, tapi aku belum update di sini. Selain itu juga aku universitas juga. Di universitas juga aku kasih gimana sih selama aku kuliah itu apa aja yang udah aku capai. Di sini juga recruiter itu bakal ngerti kalau kamu itu aktif dan suka apa namanya ikut kompetisi atau organisasi kayak gitu. Kayak gitu. Nanti di sini bisa diupload winnernya di situ. Ini cuma sertifikat sama penghargaan aja sih. Ini sekolah tergantung mau dikasih apa enggak. Sama ini lisensi sama sertifikat. Nah, di sini aku kemarin juga ikut batch berapa ya, pertama kalau nggak salah Sunbird Code itu UI UX design. Nah, kalian kalau habis kelas ini aku saranin ikut Sunbird Code ini. Kenapa? Itu juga bagus untuk materinya. Dan kalau nggak salah bayar berapa ya, 200 kalau nggak salah. 200 kalau Dan sekarang. itu uangnya kembali apa? Oh, Enggak, kalau enggak sekarang gratis Mas enggak. ya sekarang. Enggak. Kalau Ya, kalau aku ya. ini Zaim Oh, ini dulu dulu aku gratis. wakil Oh ya. Sunberkut. Orang Sunberkut Zaim ini. Sekarang nggak balik Mas? Mas. Nggak tahu aku ya. Aku Enggak. Aku daftar soalnya. Oh, gratis soalnya dulu. Jadi kalau sekarang mungkin bayar 200.000 ya. Soalnya kalau dulu 200.000. itu ya 200.000 itu uang komitmen. Jadi bayar 200.000 kalau kalian udah final project selesai dibalikin uangnya. Kalau sekarang nggak ada kayak yang gratis. Sekarang enggak, cuma batch 1 sampai 10 kalau nggak salah. Ya cuma Bukan yang sama rate. program Rasaku sing nilai terbaik gratis. dikembalikan uangnya tapi berupa voucher. Jadi harus beli kelas lagi. Nggak iso. gitu. Timbang. Bisnis Oh ya, bisnis mereka gitu. keren. Keren sekali. Ya Mas, kalau dapat 2 voucher itu nggak bisa digabungin Mas, jadi harus satu-satu Per pakai. satu. Emang top memang Anis. Bisnis. Oke, lanjut di. Kalau mau lanjut. Oke. Halo, maaf ya bentar. Jadi habis itu kalian juga tandumin di sini dan sertifikasi di sini aku juga
ikut Google kemarin, terus skill akademinya Ruang Guru UX Design. Kemarin semester pertama ngoding sih aku. Semester pertama Allah. aku Ngoding. ngoding, ikut di coding, Ngoding. udah fundamental, terus ini ya Android pemula, ya inilah banyak. Nah terus ini yang di sini juga kalau teman-teman kalian buat LinkedIn juga di sini juga sedikit kasih feedback lah, rekomendasi, saling kasih rekomendasi kayak gitu. Di sini Rizky Fitrani udah kasih aku rekomendasi kayak gitu. Terus ini ada temanku Teguh Arif itu juga udah kasih rekomendasi kayak gitu sih. Selanjutnya di ini harus diisi semua ya nanti kayak gini boleh. Terus di pencapaian ini bisa di sini bisa dicantumin kerjain apa aja sih selama itu pakai bahasa Inggris juga kalau bisa. Betul. Nah, kayak gitu. Terus proyeknya apa bisa ya bisa dikasih sedikit proyek selama kuliah. Jadi kalau misalnya nggak ada proyek waktu kerja pas kuliah aja, ini aku proyek-proyekku ini waktu lomba sama waktu UAS aku cantumin di sini kayak gitu sih. Sama bahasa sama organisasi ini ya opsional lah kalau mau kasih kayak gitu. Kalau masalah personal branding. Untuk selanjutnya itu biasanya aku invite recruiter. Jadi habis ini selesai, aku add orang-orang yang berhubungan sama UI UX designer sampai berapa 700, 500 plus 700 koneksi aku. Nah itu caranya misal kalian search require HR gitu ya, HR consulting misal HR gitu. Nah ini kan banyak ya HR yang ingin rekrut. Nah, nanti kalian hubungkan aja gitu, nggak apa-apa. Lebih baik kalau mau hubungkan juga sambil perkenalan diri gitu, nggak masalah sih. Kayak gitu aja. Kayak gitu sih mungkin untuk personal branding kasih kayak gitu aja aku. Mas Amar mungkin atau mau tambahan? Oh, aku nambah yang tadi profil. Coba di profil. Oke, di bagian apa tadi ya? Bawah. Nah, kayak lagi lah ini atas gitu. Kayak gini ya, misal di bagian pendidikan atau pengalaman, kalau bisa kalian isi deskripsinya. Nah, misal di detailing nih dia mahasiswa TI di jurusan dia ikut organisasi dijelasin. Jadi apa yang kalian lakukan itu dijelasin. Karena apa? Ketika recruiter itu melihat profil kalian dan mereka lihat, kok deskripsinya aja kosong. Nah, kalian aja males buat mempromosikan kalian sendiri. Kenapa kok saya harus merekrut kalian? Jadi gitu. Jadi usahakan untuk mengisi segala field yang ada di LinkedIn-nya. Jadi dijelasin, misal di pengalaman saya di bagian ini, saya mengerjakan proyek apa sih? Proyek ini. Nah, jadi dijelasin juga apa pakai tools apa, misal pakai tools Figma atau tools-tools lain. Nah, itu bisa dijelasin di situ. Itu sih kalau ada dari aku.